Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi saya di Wansar Official. Untuk di kesempatan kali ini gua ingin membahas atau memberikan kalian penjelasan perbedaan antara harddisk internal dan harddisk eksternal. Oke teman-teman, gua bakal mulai dari harddisk internalnya dulu. Oke teman-teman, untuk harddisk internal ini memiliki kapasitas berbagai macam ya. Ada mulai dari 40 GB, ada mulai dari 60 GB, ada 80 GB, dan ada 120 GB. Gua nggak tahu apakah ada kapasitas lebih di atasnya lagi. Dan untuk merek teman-teman, ya seperti yang saya pegang ini ada Hitachi, dan juga ada merek Sega, dan juga ada SATA ya. Nah, untuk keunggulannya teman-teman, harddisk internal ini ketika kalian loading game, harddisk internal ini sangat cepat membaca gamenya ya. Dan gua bakal kasih contoh, misalkan kalian main GTA San Andreas. Ketika kalian memasuki toko atau memasuki rumah makan ataupun kalian nge-save ke rumah kalian, pada saat kalian buka pintu di situ akan ada loading sekitar beberapa detik kemudian ya. Namun di harddisk internal ini paling ada 1, 2 atau 3 detik ya. Sangat cepat membuka loadingnya dibandingkan harddisk eksternal ya. Dan yang kedua teman-teman, keunggulan dari harddisk internal ini, ketika kalian melakukan suntik game di harddisk internal ini, dia nggak pilih-pilih game teman-teman. Jadi kalian mau suntik game satuan, 90% itu berhasil teman-teman, dibandingkan harddisk eksternal. Dan yang ketiga teman-teman, harddisk internal ini sangat mudah dipasang dan gak ribet ya. Karena harddisk internal ini dia dimasukin di dalam mesin PS2 nya ya. Ini langsung dipasang bersama NA network-nya. Ini langsung dimasukin di belakang PS nya ya. Oke teman-teman, setelah itu kekurangan dari harddisk internal ini, yang pertama, dia hanya bisa digunakan di mesin PS2 FAT. Tapi itu nggak semua ya teman-teman. PS2 FAT nya itu yang seri atau SCPH 30.000 dan SCPH 50.000. Nah, untuk mencek PS2 FAT kalian apakah bisa harddisk internal atau tidak, itu bisa kalian cek di belakang mesin PS2 kalian. Nah, serinya itu teman-teman ada di bagian sini. Model 0 SCPH sekian. Nah, dia terdapat standby expression atau standby harddisk internal. Oke, yang kedua, dia nggak bisa di mesin PS2 FAT yang seri 10.000 ataupun 15.000 karena dia masih original Jepang. Nah, sama ya serinya teman-teman ada di bagian sini. Ini agak burik ya. Oke, dia nggak mempunyai standby harddisk internal dan hanya memiliki slot yang seperti ini. Ini masih original Jepang ya. Oke, jadi ini nggak bisa harddisk internal ya. Oke teman-teman, dan yang terakhir kekurangan dari harddisk internal ini yaitu ketika harddisk ini nggak dipakai selama mungkin ya. Misalkan harddisk ini kalian nganggurin selama 1 tahun lamanya, pada saat kalian kepakai ataupun gamenya ngeblank, itu menandakan bahwa harddisknya itu udah rusak. Biasanya di tampilan layarnya itu warna merah ya kalau nggak salah. Itu berarti ciri-ciri harddisknya itu sudah rusak. Jadi gua saranin ke kalian, sering-seringlah kalian nyalain PS-nya sebulan sekali, atau lebih baiknya seminggu sekali, untuk menjaga si harddisknya ini agar tetap panas atau hangat. Karena jika kalian gak gunakan selama 1 tahun, tiba-tiba kalian nyalain terhubung ke aliran listrik, ini bakal kaget ya. Jadi akan rusak harddisknya. Itu sesuai pengalaman yang gua alami ya. Teman-teman, untuk tambahan, pastikan mesin PS2 FAT kalian yang seri 30.000 dan 50.000 itu udah matrix ya. Karena kalau belum matrix, harddisk internal ini nggak bakal kebaca teman-teman. Walaupun di bagian belakang itu ada standby untuk harddisk internalnya. Untuk melihat apakah PS2 FAT kalian itu udah matrix, itu pada saat kalian nyalain itu ada di layar matrix ya. Kalau belum matrix berarti kalian harus menanamkan boot mode matrix IC di dalam IC ya. Oke, saya rasa jelas teman-teman. Oke, itulah kekurangan dan kelebihan dari harddisk internal ini. Oke teman-teman, selanjutnya gua bakal jelasin kekurangan dan kelebihan dari harddisk eksternal ini teman-teman. Gua bakal mulai dari keunggulannya dulu. Oke, untuk keunggulannya teman-teman,
Harddisk eksternal ini bisa kalian gunakan di semua seri mesin PS2 ya, mulai dari Slim ataupun Fat teman-teman. Dia nggak pandang ya, SCPH, PS atau seri apapun itu PS kalian, pokoknya semua di mesin PS2 ini bisa kalian gunakan teman-teman. Selain itu memiliki bentuk yang sangat tipis dan ringan teman-teman. Ini harddisk eksternal ya, untuk di luar bukan di dalam ya. Jadi ini terdapat colokan USB, nanti di sini bakal kita sambungin ke harddisk eksternalnya. Kemudian akan kita sambungin di slot USB base-nya. Nah, di sini teman-teman ya. Seperti mungkin kalian udah tahu ya. Oke teman-teman, yang kedua keunggulan dari harddisk eksternal ini yaitu dia awet ya teman-teman dibandingkan harddisk internal. Gua pernah simpan harddisk ini selama 2 tahun dan setelah gua coba masih awet ya, dan nggak ada masalah teman-teman. Nah itulah keunggulan kedua dari harddisk eksternal ini. Yang ketiga teman-teman, keunggulan dari harddisk eksternal ini seperti yang saya katakan di pertama tadi, bahwa bisa kalian gunakan di semua seri PS ya, mulai dari Slim dan Fat, dengan hanya kalian menggunakan MC boot teman-teman. Walaupun PS kalian belum matrix, itu bisa kalian gunakan MC boot teman-teman. Dan cara pasangnya itu teman-teman, ini terlihat seperti memory card ya, tapi ini bukan untuk nge-save lagi, ini untuk software gamenya. Ini kalian colokin di slot 2 teman-teman, dan bukan di slot 1. Nah di slot 2 seperti ini teman-teman. Nah seperti biasa kalian pasanglah harddisk ini, dan secara otomatis OVL nya bakal muncul di layar kaca dan akan menampilkan gamenya teman-teman. Kecuali PS kalian yang udah matrix, nah itu nggak apa-apa, kalian nggak gunakan MC boot ini teman-teman, sangat mudah sekali. Oke teman-teman, selanjutnya kekurangan dari harddisk eksternal ini. Berbeda di harddisk internal teman-teman ya. Kekurangan dari harddisk eksternalnya itu yaitu ini nggak bisa kalian suntik game satuan teman-teman. Ketika kalian suntik game satuan itu gamenya nggak bakal kebaca. Adapun yang terputar ya pilih-pilih game lah kalau untuk harddisk internal eksternal ini. Jadi kalian harus format dulu atau kalian kosongin betul-betul dari penampung gamenya ini, lalu kalian suntik lagi. Ribet kan teman-teman ya. Jadi itulah kendala dari harddisk eksternal ini. Yang kedua kekurangan dari harddisk eksternal ini yaitu semua daftar game yang ada di dalam itu kebanyakan ngeblank pas di tengah-tengah permainan teman-teman. Contohnya seperti God of War, dia bisa ngeblank karena loading gamenya itu sangat lama teman-teman. Oke, yang ketiga adalah loading gamenya teman-teman. Ketika kalian buka game, dia berwarna pelangi dulu. Membaca gamenya itu sangat-sangat lambat teman-teman. Pada saat kalian mainin, gua kasih contoh lagi seperti tadi yang GTA San Andreas ya. Ketika kalian masuk ke tempat cukur, ke bar minuman ataupun di rumah makan atau nge-save, pada saat kalian masuk ke pintu itu agak lama ya, beberapa detik ke depan. Ini sangat lama, sekitar 10 detik baru gamenya bisa terbuka kembali teman-teman. Nah itulah keunggulan dan kekurangan dari harddisk eksternal ini. Oke teman-teman, semoga membantu bagi kalian yang ingin memasang harddisk internal ataupun eksternal, harddisk dalam ataupun harddisk luar ya teman-teman, semoga membantu. Dan itulah beberapa kekurangan dan keunggulan dari masing-masing harddisk ini. Tentunya mereka masing-masing punya keunggulan lah, dan masing-masing juga mempunyai kekurangan. Oke teman-teman, semoga bermanfaat, semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.